Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bank Indonesia bersama OJK dan pemerintah terus memacu pertumbuhan kredit melalui stimulus kebijakan agar pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. Bank Indonesia mencermati saat ini perbankan nasional sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit sebagai bentuk antisipasi resiko akibat pandemi COVID-19. Stimulus kebijakan pemulihan ekonomi di sektor moneter dan keuangan terus dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah. Khusus sektor perbankan, Bank Indonesia mengakui perlu upaya lebih untuk memacu pertumbuhan kredit yang saat ini masih rendah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan faktor lemahnya permintaan akibat pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan kredit. Namun Bank Indonesia yakin pertumbuhan kredit segera meningkat seiring pelonggaran PSBB dan tetap tumbuhnya beberapa sektor industri di saat pandemi. Kami memantau beberapa perusahaan industri khususnya di makanan minuman itu mulai bergerak, pertumbuhan kreditnya juga meningkat dan juga perbankan juga siap menyalurkan kredit. Sementara di beberapa industri seperti TPT itu juga kelihatan kreditnya juga meningkat. Barangkali yang dilihat oleh sektor perbankan adalah persepsi risiko. Inilah perhatian yang di dalam KSSK terus menjadi perhatian. Kami juga sudah sepakat berempat akan mengadakan fokus group discussion untuk beberapa sektor dan bersama dunia usaha dan perbankan untuk sama-sama mendorong penyaluran kredit yang istilah kami untuk mengatasi kredit crunch. Sementara Bank BRI mengungkapkan sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit di saat pandemi. Meski likuiditas melimpah, namun permintaan kredit turun akibat lesunya perekonomian di masa pandemi. BRI memilih menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang menerima stimulus dari pemerintah. Maka kita pilihannya adalah bisnis follow stimulus. Maka kemudian resources yang ada di BRI kita alokasikan, kita fokuskan untuk membantu penyaluran berbagai stimulus. Dan apabila stimulus itu sudah sampai di masyarakat, akan timbul demand, dan terhadap demand itulah kemudian BRI melakukan bisnis. Maka kemudian bisnis penyaluran kredit kita salurkan dengan fokus kepada kredit-kredit yang dijamin oleh pemerintah, artinya mengikuti stimulus tadi antara lain adalah stimulus berupa penjaminan. Otoritas Jasa Keuangan menyadari perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Untuk menjaga sistem keuangan dan membantu dunia usaha melanjutkan bisnisnya, maka OJK memutuskan memperpanjang program restrukturisasi kredit hingga Maret 2022 dari sebelumnya Maret 2021. Memang ada aspirasi dari kalangan perbankan dan kalangan dunia usaha untuk OJK memperpanjang POJK nomor 11 itu. Nah, kita ketemu dan memang kita satu suara. Oke, mari kita sama-sama perpanjang jangka waktu penerapannya sampai dengan Maret 2022. Namun dengan catatan banknya juga harus cermat di dalam mengidentifikasi kelayakan daripada debitur-debitur yang memperoleh fasilitas perpanjangan restru maupun yang tidak. Nah, ini akan sangat membantu perbankan betul-betul bisa melalui masa pandemi ini dengan baik, dengan sehat, untuk nanti melanjutkan di tahun 2021 sampai dengan 2022. OJK menargetkan tingkat kredit macet atau NPL masih tetap berada pada level 3%. Perpanjangan restrukturisasi kredit dipastikan menguntungkan pihak perbankan dan pelaku usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.